36. Sanjungan membuat kita berhasil. Kita semua tentunya senang dipujikan. Tetapi, sayangnya hampir sepanjang waktu kita hanya mendengar tentang kejelekan kita. Saya kira itu adil. Karena hampir sepanjang waktu kita pun hanya membicarakan kejelekan orang lain. Kita ini jarang sekali mengucapkan pujian. Coba saja dengar sendiri apa yang Anda bicarakan. Tanpa pujian, tanpa dorongan positif terhadap kualitas-kualitas yang baik, kualitas-kualitas tersebut akan layu dan mati. Tetapi, seulas pujian bisa menjadi sebuah tonggak pengobar semangat. Kita semua ingin mendengar diri kita dipuji. Kita hanya ingin memastikan bahwa apa yang telah kita lakukan sudah benar adanya. Suatu ketika, saya membaca artikel di sebuah majalah mengenai sebuah kelompok terapi yang menggunakan metode dorongan positif untuk membantu anak-anak yang mengalami suatu kelainan perilaku makan yang langka. Kapanpun anak-anak itu menelan makanan padat, mereka akan langsung memuntahkannya. Saat seorang anak berhasil untuk tidak memuntahkan secuil makanan selama semenit atau lebih, kelompok itu akan merayakannya. Para orang tua akan memakai topi kertas dan berdiri di kursi bersorak dan bertepuk tangan. Para perawat akan menari-nari dan melemparkan pita warna-warni. Seseorang akan memainkan musik favorit anak-anak. Seketika akan ada perayaan besar, di mana anak yang berhasil menahan makanannya menjadi pusat perhatian. Anak-anak itu akan mulai berlatih menahan makanan lebih lama dan lebih lama lagi. Sukacita mereka akan mengaktifkan kembali sistem saraf mereka. Seperti itulah anak-anak mendambakan pujian. Kita pun demikian. Jadi, siapa yang bilang kalau sanjungan akan membuat kita tak berhasil? Justru, sanjungan kawan akan membuat kita berhasil. Cara menjadi PIP. Pada tahun pertama Vihara didirikan, dia menanamkan dalam dirinya bahwa dia harus belajar cara bangun-membangun. Struktur utamanya terdiri dari 6 toilet dan 6 blok pancuran untuk mencuci. Jadi, dia juga harus belajar segala sesuatu mengenai perpipaan. Dalam upaya belajar, dia membawa rancangannya ke toko pipa, merentangkannya di atas meja toko dan berkata, "Tolong." Karena itu adalah pesanan yang lumayan besar, pria di toko Freight tak segan memberikan waktunya untuk menjelaskan komponen apa saja yang diperlukannya, mengapa diperlukan, dan bagaimana cara memasangnya. Akhirnya, dengan segala kesabaran, akal sehat dan masukan dari Fred, pipa sistem pembuangan limbah di Vihara selesai juga. Petugas lembaga pengawas kesehatan setempat datang, memberi ujian berat, dan sistem itu dinyatakan lulus. Pemuda ini senang sekali. Beberapa hari kemudian, datanglah tagihan untuk semua komponen perpipaan itu. Pemuda itu kemudian meminta cek dari bendahara untuk pembangunan vihara tersebut dan mengirimkan cek itu beserta sepucuk surat ucapan terima kasih, terutama Fred yang telah berbaik hati membantu pembangunan vihara. Saat itu pemuda ini tidak menyadari bahwa toko besar itu, dengan banyak cabang tersebar di seluruh kota Perth, memiliki departemen-departemen yang terpisah. Surat pemuda ini dibuka dan dibaca oleh seorang juru tulis pada salah satu departemen, yang menjadi tertegun ketika menerima sepucuk surat pujian. Lalu, segera menyampaikannya kepada manajer keuangan. Biasanya, kalau bagian keuangan menerima selembar cek beserta sepucuk surat, itu pastilah surat yang berisi pengaduan. Kepala bagian keuangan juga terkejut dan segera membawa surat pemuda itu kepada direktur pengelola perusahaan. Sang direktur membaca surat itu dan merasa senang. Kemudian, dia mengangkat telepon di mejanya, menelepon Fred yang berada di bagian meja penjualan di salah satu cabang perusahaannya dan memberitahunya tentang surat pemuda ini yang terletak di atas meja kayu mahoni direkturnya.
Inilah yang kita cari di perusahaan kita, Fred. Hubungan baik dengan pelanggan. Inilah yang membuat kita maju. Ya, Pak. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat, Fred. Ya, Pak. Saya berharap kita punya lebih banyak karyawan seperti Anda. Ya, Pak. Gaji Anda berapa ya? Barangkali kami dapat memberikan lebih banyak. Ya, Pak. Kerja bagus, Fred. Terima kasih, Pak. Sejam atau 2 jam setelah kejadian itu, pemuda ini pergi lagi ke toko tersebut untuk menukar sebuah komponen yang akan digunakan untuk keperluan lainnya. Ada 2 orang tukang pipa yang berbadan besar dengan bahu selebar tangki, sedang menunggu untuk dilayani di depan saya. Namun Fred melihat saya. Bram, panggilnya dengan senyum. Mari ke sini. Saya diperlakukan seperti VIP. Saya dibawa ke bagian belakang toko, di mana seharusnya pelanggan dilarang masuk, untuk memilih komponen pengganti yang saya perlukan. Teman Fred di bagian penjualan memberitahu Bram tentang telepon yang baru saja diterima Fred dari sang direktur. Bram kemudian menemukan komponen yang diperlukan, tetapi komponen itu lebih besar dan jauh lebih mahal dari komponen yang mau ditukarkan. Berapa saya harus membayar? Tanya Bram. Berapa selisihnya? Dengan senyum yang sangat lebar, Fred menjawab, Bram, untuk Anda tidak ada selisihnya. Jadi, pujian bagus juga untuk alasan finansial. Senyum 2 jari. Pujian dapat menghemat uang kita, mempererat hubungan dan menciptakan kebahagiaan. Kita perlu lebih sering menaburnya ke sekitar kita. Orang yang paling sulit untuk kita puji adalah diri kita sendiri. Saya dibesarkan untuk percaya bahwa memuji diri sendiri akan membuat kita menjadi besar kepala. Sebenarnya bukan begitu. Yang benar adalah menjadi besar hati. Memuji kualitas baik dari diri kita sendiri berarti membesarkan hati dengan cara yang positif. Saat saya masih seorang mahasiswa, guru meditasi pertama saya memberikan sebuah nasihat untuk dipraktekkan. Awalnya beliau menanyakan apa yang pertama-tama saya lakukan begitu bangun pagi. Pergi ke kamar mandi, kata saya. Apa ada sebuah cermin di kamar mandimu? Tanya beliau. Tentu. Bagus, katanya. Nah, setiap pagi, bahkan sebelum kamu menggosok gigi, saya ingin kamu menatap cermin dan tersenyum pada dirimu sendiri. Pak, saya mulai protes. Saya ini mahasiswa. Kadang-kadang saya tidur sangat larut dan bangun pagi-pagi dengan perasaan kurang enak. Pada pagi-pagi tertentu, bahkan saya ngeri melihat wajah saya sendiri. Boro-boro tersenyum. Beliau terkekeh, menatap mata saya dan berkata, jika kamu tidak bisa tersenyum secara alami, kamu dapat memakai 2 jarimu, taruh di kedua sudut mulut, dan tekanlah ke atas, seperti ini. Beliau menunjukkan caranya. Beliau jadi terlihat menggelikan. Saya terkekeh-kekeh melihatnya. Beliau menyuruh saya untuk mencobanya, dan saya menurutinya. Pada pagi berikutnya, saya menarik turun diri saya dari tempat tidur, melangkah terhuyung-huyung ke kamar mandi. Saya menatap diri saya di cermin. Itu bukan pemandangan yang manis. Sebuah senyum alami tidak bisa muncul. Jadi, saya meletakkan 2 jari telunjuk di sudut mulut dan menekannya ke atas. Lantas saya melihat seorang mahasiswa muda bodoh menampilkan wajah tololnya di cermin. Dan saya tak tahan untuk tidak tersenyum. Begitu muncul sebuah senyum alami, saya melihat mahasiswa di cermin tersenyum kepada saya. Saya pun tersenyum lebih lebar lagi. Dan orang yang di cermin pun membalas dengan senyum yang lebih lebar juga. Dalam beberapa detik, kami mengakhirinya dengan tertawa bersama. Saya terus mempraktekkan nasihat itu setiap pagi selama 2 tahun. Setiap pagi, tak peduli bagaimana perasaan saya saat bangun, saya segera tertawa begitu melihat diri saya di cermin. Biasanya sih dengan bantuan 2 jari.
Sekarang, orang bilang saya banyak senyum. Barangkali itu karena otot-otot di sekitar mulut saya menetap dalam posisi seperti itu. Kita dapat mencoba trik 2 jari kapan saja, terutama bermanfaat ketika kita merasa sakit, bosan, atau tertekan. Tertawa telah terbukti bisa melepaskan hormon endorfin ke dalam aliran darah kita, yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dan membuat kita merasa bahagia. Hal itu akan membantu kita melihat 990 bata bagus di tembok kita, bukan hanya 2 bata jelek. Dan tertawa membuat kita terlihat rupawan. Itulah sebabnya kadang saya menyebut vihara kami di Perth sebagai salon kecantikan Ajahn Brahm. Pengajaran yang tak ternilai. Saya pernah diberitahu bahwa depresi telah menelurkan industri bernilai miliaran dolar. Itu benar-benar membuat orang depresi. Menjadi kaya di atas penderitaan orang lain rasanya bukan hal yang patut dibenarkan. Di dalam tradisi kami yang keras, para biksu tak diizinkan memiliki uang. Dan kami tak pernah menagih biaya apapun untuk ceramah yang kami berikan, untuk konsultasi atau untuk pelayanan lainnya. Seorang perempuan Amerika menelepon seorang rekan biksu yang terkenal sebagai guru meditasi untuk bertanya mengenai cara bermeditasi. Saya dengar Anda mengajarkan meditasi. Tanyanya dari balik telepon. Ya, benar Bu, jawab biksu itu dengan sopan. Berapa tarif Anda? Si perempuan langsung bertanya ke inti masalahnya. Tidak ada tarif, Bu. Kalau begitu, Anda pasti tidak bagus. Dia menukas dan langsung menutup teleponnya. Beberapa tahun yang lalu, saya pun pernah menerima telepon seperti itu dari seorang perempuan keturunan Polandia, Australia. Benarkah ada ceramah di wihara Anda nanti malam? Tanyanya. Ya Bu, mulai pukul 8 malam. Saya memberitahunya. Tak ada Bu, gratis. Jelas saya setelah itu ada jeda sesaat. Anda belum menangkap maksud saya, katanya dengan keras. Berapa banyak uang yang harus saya berikan kepada Anda untuk mendengarkan ceramah itu? Bu, Anda tidak perlu memberikan uang. Ini gratis, kata saya selembut mungkin. Dengar. Dia berteriak dari seberang. Dolar? Sen? Berapa banyak yang harus saya bayarkan untuk bisa masuk? Bu, Anda tidak perlu membayar apapun. Anda masuk saja, duduk, dan boleh pergi kapanpun Anda mau. Tak ada yang akan menanyakan nama dan alamat Anda. Anda tak akan diberi selebaran apapun. Dan Anda tak akan dimintai sumbangan apapun di pintu. Ini benar-benar gratis. Sekarang ada jeda cukup lama. Lalu, dia bertanya, dengan sungguh-sungguh ingin tahu. Baiklah, jika gratis, lalu apa yang kalian dapatkan dari situ? Kebahagiaan, Bu, jawab saya. Kebahagiaan. Dewasa ini, bila ada yang bertanya berapa harga pengajaran ini, saya tak pernah lagi bilang gratis. Saya menjawab pengajaran itu tak ternilai. 40, ini pun akan berlalu. Salah satu pengajaran tak ternilai yang dapat membantu mengatasi depresi adalah juga salah satu yang paling sederhana, mudah untuk disalahpahami. Hanya jika kita akhirnya sudah terbebas dari depresi, barulah kita boleh menyatakan diri sudah betul-betul memahami cerita berikut ini. Seorang narapidana baru merasa ketakutan dan tertekan. Tembok-tembok batu di selnya seperti menyerap habis semua kehangatan. Jeruji-jeruji besi bagai mencemoh segala belas kasih. Suara gelegar baja yang beradu ketika gerbang ditutup mengunci harapan jauh-jauh.
Hatinya terpuruk sedalam hukumannya yang sedemikian lama. Di tembok, di atas kepala tempat tidur lipatnya, dia melihat sebuah kalimat yang tergores di sana. Ini pun akan berlalu. Kalimat itu melecut semangatnya. Mungkin demikian juga dengan narapidana lain sebelum dia. Tak peduli betapa beratnya, dia akan menatap tulisan itu dan mengingatnya. Ini pun akan berlalu. Pada hari dia dibebaskan, dia mengetahui kebenaran dari kata-kata itu. Waktunya telah terpenuhi, penjara pun telah berlalu. Ketika dia menjalani kembali kehidupan normalnya, dia sering merenungi pesan itu. Menulisnya di secarik kertas untuk ditaruh di samping tempat tidurnya, di mobil, dan di tempat kerja. Bahkan saat dia mengalami hal-hal yang buruk, dia tak akan menjadi depresi. Dengan mudah, dia akan mengingat. Ini pun akan berlalu. Dan terus berjuang. Saat-saat yang buruk pun tidak memerlukan waktu lama untuk berlalu. Lalu, ketika saat-saat yang menyenangkan tiba, dia menikmatinya, tetapi tanpa terlalu sempurna. Sekali lagi, dia akan mengingat, ini pun akan berlalu. Dan terus lanjut bekerja tanpa menggampangkan hal yang menyenangkan itu. Saat-saat yang indah biasanya juga tak akan bertahan lama. Bahkan ketika dia menderita kanker, ini pun akan berlalu. Telah memberinya pengharapan. Pengharapan memberinya kekuatan dan sikap positif yang mengalahkan penyakitnya. Suatu hari, dokter spesialis memastikan bahwa kanker pun telah berlalu. Pada hari-hari terakhirnya, di atas ranjang kematian, dia membisikkan kepada orang-orang yang dicintainya. Ini pun akan berlalu. Dan dengan enteng, dia meninggalkan dunia ini. Kata-katanya adalah pemberian cinta terakhir bagi keluarga dan teman-temannya. Mereka belajar darinya bahwa kesedihan pun akan berlalu. Depresi adalah sebuah penjara yang sering dialami oleh kita-kita ini. Ini pun akan berlalu. Membantu melecut semangat kita. Juga menghindarkan salah satu penyebab depresi hebat, yaitu tidak mensyukuri saat-saat bahagia. Pengorbanan gagah berani. Saat saya masih seorang guru sekolah, perhatian saya tertarik pada seorang siswa yang mendapat peringkat terbawah pada ujian akhir tahun dalam kelas saya yang terdiri dari 30 siswa. Saya melihat dia tertekan karena nilainya yang tidak bagus. Lalu, saya menghampiri dan mengajaknya berbicara. Saya berkata padanya, harus ada orang yang berada di peringkat 30 dari 30 siswa di kelas ini. Tahun ini orang itu adalah kamu. Kamu yang telah melakukan pengorbanan gagah berani supaya tak ada seorang pun temanmu menderita malu karena mendapat peringkat terbawah di kelas ini. Kamu sungguh baik, begitu penuh belas kasih. Kamu pantas mendapatkan medali. Kita berdua tahu bahwa apa yang saya katakan itu konyol. Tetapi dia menyeringai lebar. Dia tak lagi menganggap peringkat terbawahnya sebagai sebuah kiamat. Dia mendapat peringkat yang jauh lebih baik pada tahun berikutnya, ketika tiba giliran orang lain melakukan pengorbanan gagah berani. Gundukan pupuk kandang. Hal-hal yang tak menyenangkan seperti duduk di peringkat terbawah di kelas kita terjadi dalam kehidupan. Hal-hal itu dapat terjadi pada setiap orang. Perbedaan antara orang yang bahagia dan orang yang tertekan hanyalah pada cara mereka bereaksi terhadap kemarahan. Bayangkan Anda baru saja mengalami suatu sore yang indah di pantai bersama seorang teman. Ketika Anda kembali ke rumah, Anda mendapati gundukan pupuk kandang tepat di depan pintu rumah Anda. Ada 3 hal untuk diketahui sehubungan dengan gundukan pupuk kandang ini.
1. Anda tidak memesannya. Ini bukan kesalahan Anda. 2. Anda merasa kehabisan akal. Tidak ada yang melihat siapa yang menimbunnya di situ. Jadi, Anda tidak dapat menelepon pelakunya untuk menyingkirkan pupuk kandang itu. 3. Pupuk itu kotor dan semerbak memenuhi seluruh rumah Anda. Sungguh tak tertahankan. Pada perumpamaan ini, gundukan pupuk kandang di depan rumah Anda melambangkan pengalaman traumatik yang menimpa kita dalam kehidupan. Seperti halnya dengan gundukan pupuk kandang itu, ada 3 hal untuk diketahui sehubungan dengan tragedi dalam kehidupan kita. 1. Kita tidak memesannya. Kita berkata, "Kenapa saya?" 2. Kita merasa kehabisan akal. Tak seorang pun, sekalipun teman terbaik kita, dapat menyingkirkannya, meski mereka telah mencoba. 3. Tragedi itu sangat menyakitkan. Penghancuran kebahagiaan kita dan rasa sakit yang ditimbulkannya menghantui sepanjang hidup kita. Sungguh tak tertahankan. Ada 2 cara merespon timpaan gundukan pupuk kandang itu. Cara pertama adalah membawa kotoran itu kemana-mana bersama kita. Kita taruh segenggam di saku kita, sebagian di tas kita, dan sebagian lagi di baju kita. Kita bahkan menaruhnya di celana panjang kita. Kita dapati, ketika kita membawa kotoran itu kemana-mana, kita kehilangan banyak teman. Bahkan, teman-teman terbaik pun tampaknya jadi tak begitu sering lagi dekat-dekat dengan kita. Membawa kotoran kemana-mana adalah perumpamaan untuk keadaan tenggelam dalam depresi, hal-hal negatif, atau amarah. Itu adalah sebuah respon terhadap kemalangan yang lumrah dan dapat dimaklumi. Tetapi, kita kehilangan banyak teman. Karena lumrah dan dapat dimaklumi pula jika teman-teman kita tak suka berada di samping kita yang selalu merasa depresi. Lagi pula, dengan cara ini, gundukan kotoran itu sendiri tak menjadi berkurang. Tetapi, baunya malah bertambah busuk karena makin matang. Untunglah ada cara kedua. Ketika kita tertimpa gundukan pupuk kandang, kita menghela napas dan setelah itu mulai bekerja. Ambil gerobak dorong, garu, dan sekop. Kita garu kotoran itu ke gerobak dorong, membawanya ke belakang rumah, dan menguburnya di kebun kita. Memang ini sulit dan melelahkan, tetapi kita tahu tak ada pilihan lain. Kadang, kita hanya mampu mengatasi separuh gerobak saja dalam sehari. Namun kita melakukan sesuatu yang menyelesaikan masalah, daripada hanya mengeluh saja dan terbenam dalam depresi. Dari hari ke hari, kita menggaru dan mengubur kotoran itu. Dari hari ke hari, gundukan itu makin berkurang. Kadang diperlukan waktu beberapa tahun, namun pagi yang cerah tiba juga ketika gundukan kotoran di depan rumah kita tak berbekas lagi. Selanjutnya, sebuah keajaiban terjadi di belakang rumah kita. Bunga-bunga di kebun kita bermekaran dengan warna-warni memenuhi semua sudut. Keharuman menyebar sampai ke jalan, sehingga para tetangga dan bahkan orang lewat pun tersenyum bahagia karenanya. Lalu, pohon buah di sudut taman yang hampir rubuh karena tergelinuti oleh buah-buahnya. Dan buahnya sungguh manis. Anda tidak dapat membeli buah seperti itu. Ada begitu banyak buah, sehingga kita dapat membaginya dengan para tetangga. Bahkan orang yang lewat pun dapat ikut menikmati sedapnya rasa buah ajaib itu. Mengubur kotoran adalah perumpamaan untuk menyambut datangnya tragedi sebagai penyubur bagi kehidupan kita. Itu pekerjaan yang harus kita lakukan sendiri. Tak ada yang dapat membantu kita. Namun, dengan menguburnya di taman hati kita, dari hari ke hari, gundukan rasa sakit itu akan makin berkurang. Bisa saja itu membutuhkan beberapa tahun. Namun pagi yang cerah akan tiba tak kala kita melihat, tak ada lagi rasa sakit di dalam hidup kita, dan di dalam hati kita. Sebuah keajaiban telah terjadi. Bunga-bunga kebajikan bermekaran memenuhi seluruh tempat, dan harum cinta menyebar sampai jauh, para tetangga kita, teman kita, bahkan sampai juga ke orang-orang yang tak kita kenal. Lalu, pohon kebijaksanaan yang tumbuh di sudut taman hati kita menjadi tergelayut karena syaratnya buah pencerahan yang akan hakikat kehidupan.
kita dapat membagi-bagikan buah-buah yang enak itu dengan gratis. Bahkan kepada orang-orang yang tak kita kenal, tanpa sengaja merencanakannya. Ketika kita telah mengenal rasa sakit yang tragis, pelajarilah pelajaran yang diberikannya, dan tumbuhkan taman kita. Lalu kita dapat merangkulkan lengan kita ke dalam tragedi yang mendalam dan berkata dengan lembut, "Aku tahu." Mereka akan tahu bahwa kita telah paham, belas kasih dimulai. Kita tunjukkan pada mereka gerobak dorong, garu, sekop, dan dorongan semangat tanpa batas. Jika kita belum dapat menumbuh kembangkan taman kita sendiri, semua ini tak dapat kita lakukan. Saya mengenal banyak biksu yang piawai dalam bermeditasi, yang penuh kedamaian, tenang, dan tentram dalam menghadapi kemarahan. Tetapi hanya sedikit di antaranya yang menjadi guru hebat. Saya sering heran, mengapa begitu? Sekarang menjadi jelas bagi saya bahwa biksu-biksu yang relatif tidak tertimpa banyak kemalangan, yang memiliki sedikit kotoran untuk dikuburkan, adalah mereka yang tidak menjadi guru-guru hebat. Adalah biksu-biksu yang mengalami kesukaran yang besar, dengan diam menguburkannya, dan datang dengan taman yang subur. Adalah mereka yang menjadi guru-guru hebat. Mereka semua memiliki kebijaksanaan, ketenangan, dan welas asih. Tetapi, hanya mereka yang memiliki kotoran lebih banyaklah yang dapat membaginya pada dunia. Guru saya, Ajahn Chah, yang bagi saya pribadi adalah menara dari semua guru. Pasti memiliki armada truk yang mengangkut pupuk kandang yang berjejer di depan pintu rumahnya pada masa-masa awal kehidupannya. Barangkali, pesan moral dari cerita ini adalah, jika Anda ingin melayani dunia, jika Anda ingin mengikuti jalan belas kasih, maka bila sesuatu ketika terjadi tragedi dalam hidup Anda dapat berkata, "Cihui, aku dapat banyak pupuk untuk taman hatiku." Terlalu berlebihan berharap. Terlalu berlebihan berharap untuk hidup tanpa rasa sakit adalah salah berharap untuk hidup tanpa rasa sakit. Karena rasa sakit adalah pertahanan tubuh kita. Tak peduli seberapa tak sukanya kita, dan tak ada yang suka rasa sakit. Rasa sakit itu penting. Dan kepada rasa sakitlah kita harus berterima kasih. Bagaimana lagi kita bisa tahu untuk menarik tangan kita dari api, jari kita dari belati, kaki kita dari duri? Jadi, rasa sakit itu penting. Dan kepada rasa sakitlah kita harus berterima kasih. Namun, ada sejenis rasa sakit yang tak ada gunanya. Itulah rasa sakit kronis. Itulah pasukan elit rasa sakit yang bukan untuk pertahanan. Itu adalah kekuatan yang menyerang. Penyerang dari dalam, penghancur kebahagiaan pribadi. Penyerang ganas bagi kemampuan pribadi. Penyerbu tak kenal lelah bagi kedamaian pribadi. Dan pelecehan berkelanjutan bagi hidup. Rasa sakit kronis adalah aral rintang terberat bagi pikiran. Kadang rasa sakit itu nyaris mustahil untuk dilampaui. Namun, kita harus tetap mencoba. Dan mencoba. Dan mencoba. Sebab jika tidak, ia akan menghancurkan kita. Dan, dari pertempuran itu akan muncul hal-hal yang baik. Kepuasan penaklukan rasa sakit. Pencapaian kebahagiaan dan kedamaian pada kehidupan sekalipun darinya. Itu sungguh suatu pencapaian. Pencapaian yang sangat istimewa, sangat pribadi. Rasa akan kekuatan batiniah yang harus dialami untuk bisa dipahami. Jadi, kita semua harus menerima rasa sakit, sekalipun rasa sakit yang merusak, karena itu bagian dari segala sesuatu. Dan pikiran dapat mengatasinya, dan pikiran akan menjadi lebih kuat dalam mengalaminya. Jonathan Wilson Fowler. Alasan untuk menyertakan puisi di atas perkenaan dari penulisnya, adalah karena puisi tersebut ditulis oleh Jonathan pada saat dia baru berumur 9 tahun.
44 menjadi tong sampah. Bagian dari pekerjaan saya adalah mendengarkan masalah-masalah umat. Para biksu selalu punya nilai lebih secara ekonomis, karena mereka tak pernah menagih biaya apapun. Seringkali, ketika saya mendengarkan keluh kesah, kepelikan yang diderita orang, tenggang rasa yang timbul membuat saya ikut-ikutan depresi juga. Untuk menolong seseorang keluar dari sangkarnya, saya kadang-kadang harus masuk ke dalam sangkar juga agar dapat menjangkau tangan mereka. Tetapi, saya selalu ingat untuk membawa tangga. Setelah suatu sesi konsultasi, saya selalu merasa cerah kembali. Konsultasi yang saya berikan tak akan meninggalkan gema apapun, karena latihan yang saya jalani. Ajahn Chah, guru saya di Thailand, mengatakan bahwa para biksu harus menjadi tong sampah. Para biksu, khususnya biksu-biksu senior, harus duduk di wiharanya, mendengarkan keluh kesah orang-orang yang datang dan menampung semua sampah mereka. Mulai dari masalah pernikahan, kesulitan mengasuh anak remaja, kericuhan dengan relasi, masalah-masalah keuangan, seperti banyak yang kami dengar. Saya tidak tahu kenapa begini. Tahu apa seorang biksu yang hidup selibat tentang masalah perkimpoian? Kami meninggalkan keduniawian untuk menyingkir dari sampah-sampah semacam itu. Tetapi, karena belas kasih, kami duduk mendengarkan, membagi kedamaian kami, dan menerima segala macam sampah. Ada tambahan, yang merupakan bagian terpenting dari nasihat yang diberikan oleh Ajahn Chah. Beliau berkata kami harus menjadi tong sampah yang dasarnya bolong. Kami harus menerima semua sampah, tetapi tidak boleh menyimpannya. Oleh karena itu, seorang teman atau penasihat yang ampuh adalah seperti tong sampah yang tak punya dasar. Karena tak akan pernah menjadi terlalu penuh untuk mendengarkan masalah-masalah lainnya. Mungkin memang adil. Seringkali saat kita mengalami depresi, kita berpikir, ini tidak adil, mengapa aku? Akan sedikit melegakan jika hidup ini lebih adil. Seorang narapidana Parubaya di kelas meditasi yang saya ajarkan di penjara, minta bertemu dengan saya setelah sesi selesai. Dia telah mengikuti sesi-sesi saya selama beberapa bulan, dan saya telah cukup mengenalnya. Bram, katanya, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak melakukan kejahatan yang membuat saya terkunci di penjara ini. Saya tidak bersalah. Saya tahu beberapa penjahat mungkin akan mengatakan hal yang sama dan berbohong. Tetapi saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, Bram. Tidak kepada Anda. Saya percaya kepada Anda. Keadaan dan sikapnya membuat saya pikir bahwa dia tidak berbohong. Saya mulai berpikir betapa tak adilnya ini dan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memperbaiki ketidakadilan yang mengerikan ini. Namun dia menyela pikiran saya dengan tersenyum nakal. Dia berkata, tetapi Bram, ada banyak kejahatan lain yang saya perbuat, tetapi saya tak tertangkap. Jadi, saya kira apa yang terjadi sekarang ini memang adil. Saya tertawa terbahak-bahak. Rupanya si tua bangka ini memahami hukum karma. Bahkan lebih baik daripada beberapa biksu yang saya kenal. Berapa seringkah kita melakukan kejahatan yang begitu melukai? Tindakan yang penuh kedengkian, tetapi kita tidak dibuat menderita olehnya. Apakah kita pernah berkata ini tidak adil? Mengapa aku tidak ditangkap? Ketika kita dibuat menderita oleh suatu alasan yang tidak jelas, belum-belum kita sudah mengerang. Bahkan, terkadang mengalami depresi dan kita berpikir, ini tidak adil, mengapa aku? Barangkali itu sebenarnya adil, seperti napi yang saya ceritakan.
Barangkali ada banyak kejahatan lain yang kita perbuat, tetapi kita tak tertangkap. Inilah yang menjadikan hidup ini sebenarnya adil.